Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas konsep dasar akuntansi. Sebelum kita membahas seperti apa pengertian akuntansi, kita bahas dulu dari sisi sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi di dunia itu dimulai pada tahun 1494 Masehi, di mana ada seorang ahli matematika asal Italia yang bernama Luca Pacioli. Dia kemudian menuliskan sebuah buku yang isinya adanya sistem buku berpasangan atau dengan istilah debit dan kredit, atau bahasa istilahnya dikenal dengan istilah debere dan credere. Jadi menurut Luca Pacioli, bahwa setiap transaksi keuangan itu harus dicatat di sisi debit dan di sisi kredit. Nah, adapun seperti apa debit dan kredit, nanti di pembahasan berikutnya kita akan membahas debit dan kredit. Nah, kemudian di perkembangan berikutnya, sistem akuntansi itu diberi nama sesuai dengan nama orang ataupun nama negara masing-masing. Contohnya seperti sistem akuntansi Amerika Serikat itu diberi nama sistem Anglo-Saxon. Kemudian sistem akuntansi Belanda itu disebut dengan sistem kontinental. Kemudian di abad sekarang, sistem akuntansi yang banyak digunakan itu merujuk kepada sistem Anglo-Saxon, termasuk di Indonesia. Adapun kalau kita lihat dari sisi sejarah Islam, bahwa sistem akuntansi itu muncul sejak Al-Quran itu diturunkan, atau kurang lebih 800 tahun sebelum Luca Pacioli. Nah, buktinya apa? Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjadi dasar peletakan konsep akuntansi. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah 282 sampai 283, di sana menyebutkan bahwa adanya fungsi pencatatan dalam transaksi muamalah. Ya. Jadi Islam sebetulnya lebih dahulu mengenal akuntansi dibandingkan dengan Eropa ataupun Amerika. Pengertian akuntansi. Menurut American Accounting, akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomis untuk memungkinkan pembuatan pertimbangan dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh pemakai informasi tersebut. Adapun jika dipandang dari sudut fungsi atau kegunaannya, akuntansi itu adalah aktivitas jasa yang menyediakan informasi penting untuk penilaian jalannya suatu perusahaan. Kemudian kalau dipandang dari sisi sudut pandang kegiatannya, akuntansi itu adalah suatu proses yang meliputi identifikasi transaksi-transaksi keuangan, kemudian pengukuran dan penyampaian informasi ekonomis yang bersifat finansial. Tujuan umum akuntansi yang pertama, untuk menyediakan informasi terpercaya mengenai perubahan sumber ekonomi perusahaan. Kedua, memberikan informasi tentang aktivitas perusahaan. Yang ketiga, membantu pemakai dalam memperkirakan potensi perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Yang keempat, memberikan informasi mengenai perubahan sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan. Yang kelima, menyajikan laporan keuangan perusahaan. Tujuan spesifik akuntansi dalam dunia usaha itu ada 3. Yang pertama, sebagai alat pengawasan dan pengendali keuangan sebuah perusahaan. Pengawasan dan pengendalian keuangan, hal ini penting bagi sebuah perusahaan karena akan menentukan keberhasilan dari perusahaan itu sendiri. Dengan laporan akuntansi akan diketahui kondisi perusahaan apakah dalam keadaan
untung ataupun dalam keadaan rugi, dan hal itu dapat diketahui dari pengawasan dan pengendalian keuangan. Yang kedua, sebagai alat evaluasi bagi perusahaan. Dari laporan akuntansi, seorang pimpinan perusahaan dapat mengevaluasi hal-hal yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, sebagai dasar dalam membuat perencanaan bisnis di masa mendatang. Pemakai informasi akuntansi ada dua. Yang pertama adalah internal user atau pihak internal sebuah perusahaan. Ada beberapa bidang di dalam sebuah perusahaan yang biasanya memerlukan informasi akuntansi. Yang pertama adalah bagian marketing. Bagian marketing memerlukan informasi akuntansi, misalnya untuk mengetahui pada harga berapa untuk menjual suatu produk agar mendapatkan laba atau keuntungan yang maksimal. Yang kedua adalah pihak manajemen. Pihak manajemen memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui produk mana yang menguntungkan atau produk mana yang tidak perlu untuk dijual. Yang ketiga adalah finance atau pihak keuangan. Pihak keuangan memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana kondisi keuangan sebuah perusahaan. Apakah cukup untuk melakukan pembagian dividen atau keuntungan kepada para pemegang saham. Yang keempat adalah human resources atau sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah para karyawan. Para karyawan memerlukan informasi akuntansi biasanya sebagai bahan untuk mendiskusikan tentang kontrak kerja mereka dengan perusahaan atau untuk pengajuan tingkat upah sehingga kesejahteraan mereka bisa diperbaiki. Pemakai informasi akuntansi yang kedua adalah external user. External user ini ada tiga. Yang pertama adalah pihak kreditor. Pihak kreditor ini artinya berarti pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Contoh misalnya bank. Bank yang akan memberikan kredit atau pinjaman kepada suatu perusahaan tentunya perlu mengetahui kemampuan perusahaan tersebut di dalam mengembalikan pinjaman. Yang kedua adalah investor. Investor ini adalah pihak yang memiliki modal. Para investor tentunya memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui kemampuan dan prospek perusahaan di masa depan. Yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah memerlukan informasi akuntansi misalnya untuk kepentingan pajak. Demikian pembahasan konsep dasar akuntansi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.